Tuhan sanggup untuk menolong dan Tuhan mampu mengubahkan keadaan setiap kita. Dan semua keadaan yang ada hari ini akan mendatangkan kebaikan bagi kamu dan bagi saya. Hai guys, balik lagi bareng gua di ibadah online khusus pelajar Radiance. Siapa nih yang minggu lalu ikut ibadah Paskah onsite atau online kita? Keren banget gak sih ibadahnya? Dan yang pasti lewat ibadah Paskah kemarin, kita semua diingetin lagi kalau kebangkitan Tuhan Yesus membawa kemenangan atas kehidupan kita. So, jangan lagi hidup di dalam masa lalu ya guys. Nah, di minggu ini juga ibadah onsite kita tetap berjalan seperti biasa ya guys. Jadi buat teman-teman yang bisa ikut ibadah onsite, yuk daftar lewat link di bawah ini. Kalian bisa pilih ibadah pelajar di Bandung Utara, Kopo, atau Pasir Koja. Ajakin teman-teman kalian juga ya guys. Anyway, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, gua mau ajak kita semua untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Kalian bisa memberikan persembahan melalui QR code berikut atau transfer melalui nomor rekening ADR kalian. Selamat memberi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita siapin posisi terbaik kita untuk beribadah kepada Tuhan. Enjoy the service! Apa kabar semuanya? Mari sama-sama kita naikkan pujian terbaik untuk Tuhan. Come on. Kisah
pada Engkau, Tuhanku, Raja di atas segala raja, penuh kuasa. Namamu berkuasa, kami meninggikan namamu. Oh, kami merendahkan hati kami, sujud kami menyembahmu. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. I am yours. I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. You're here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. Right here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. Lift your name higher. Thank you, Jesus. Halo students, senang sekali bisa bertemu kembali menyapa kamu di rumah lewat ibadah online khusus untuk pelajar Radiance. Doa dan pengharapan saya semua kamu dan keluargamu dalam keadaan sehat. Selamat datang buat teman-teman yang baru pertama kali mengikuti ibadah hari ini. Mari kita belajar bareng untuk mengenal Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami punya kesempatan untuk bersama-sama belajar firman Tuhan, bersama-sama untuk mau mengenal Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Dan kami minta Roh Kudus berbicara pada setiap hati. Biar hadirat Tuhan yang ada di tempat ini, juga hadirat Tuhan yang sama yang boleh dialami dan dirasakan oleh setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka ada hari ini mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Allah yang maha hadir, hadirlah di tengah-tengah kami dan berbicaralah bagi setiap kami. Kami siap belajar, kami siap untuk diajar dan nyatakan kasih-Mu atas setiap kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
17 April yang lalu baru saja kita merayakan Paskah. Kita merayakan kebangkitan Yesus. Yesus bangkit. Kebangkitan Yesus memberikan pengharapan akan hari ini dan untuk masa depan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Iman percaya yang kita terima adalah anugerah yang besar yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Kalau hari ini kita mendengar cerita tentang kebangkitan Yesus, kita tahu nih cerita Alkitab yang menuliskan tentang kasih Allah yang begitu besar bagi setiap kita. Maka karena kasih itu Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Kita mengingat pengorbanan Yesus dan bagaimana Yesus menderita di salib supaya hubungan kita dengan Allah dipulihkan lewat darah Yesus yang tercurah di salib. Dan kebangkitan Yesus memberikan kemenangan bagi kita. Tetapi tidak demikian yang dialami oleh para murid waktu kejadian waktu itu. Coba kita tempatkan diri kita kalau kita ada pada masa itu. Waktu semua hal yang buruk itu terjadi. Tentu ada ketakutan dan trauma yang dialami oleh para murid. Melihat pemimpin besar mereka mati di salib. Ini kejadian terberat dalam hidup mereka. Mari kita baca apa yang kemudian mereka lakukan. Di dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19 sampai 21 dituliskan demikian. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut. Takut kepada siapa? Takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dituliskan, mereka ini waktu setelah kejadian itu, mereka tuh bareng-bareng ngumpet dan mengunci diri. Karena apa? Karena ketakutan. Berbeda kan dengan cara kita hari ini. Kita merayakan kebangkitan Yesus dengan berpesta, dengan perayaan. Di awal kebangkitan Yesus, murid-murid belum mengerti dan belum percaya meskipun mereka mengalaminya sendiri. Iman percaya itu adalah anugerah. Tadi saya katakan, iman percaya itu anugerah. Tidak cukup kamu tahu cerita firman. Tidak cukup hanya membaca firman. Tetapi kita meminta untuk kita bisa menerima anugerah iman. Untuk kita bisa percaya agar ada pengenalan akan Tuhan yang benar. Murid-murid ini ketakutan. Karena pengalaman yang sangat mengerikan. Melihat pemimpin mereka mati di salib. Ya, mereka tahu kubur itu kosong. Kemudian mereka mendengar kesaksian dari Maria Magdalena. Di mana Yesus menampakkan diri dan menyapanya. Tetapi kesaksian dari Maria Magdalena ini tidak terlalu didengar dengan baik. Rasa takut dan trauma itu menutupi semua kebenaran firman Tuhan yang mereka tahu. Sama seperti masalah kita. Kalau kita fokus hanya pada masalah yang ada, maka rasa takut itu akan melumpuhkan iman kita dan menghilangkan semua pengharapan kita akan Tuhan. Nah, di sini ada faith and fear, iman dan ketakutan. Dalam hidup ini semua orang harus memilih. Kita nggak bisa bilang, ini karena Tuhan, ini karena papa, ini karena mama, ini karena siapa-siapa. Enggak, masing-masing kita, semua kita punya pilihan kita masing-masing. Apa yang kita mau kasih makan? Kalau tadi murid-murid di awal tuh memberi makan fear-nya, ketakutannya. Dan kalau kita kasih makan
pilihan kita memberi makan fear, ketakutan kita, maka ketakutan ini akan semakin kuat. Dan iman pengharapan kita akan hilang deh. Apa yang kita fokuskan dalam hidup ini, hal itu yang terjadi. Tetapi kalau kita memberi makan iman kita, dan kita berfokus kepada iman kita kepada Tuhan, kita memilih untuk memperkuat iman kita, maka iman kita akan menjadi semakin kuat dan fear ini, ketakutan kita lemah dan iman kita semakin dikuatkan. Ini yang ideal ya. Tetapi Tuhan itu maha baik dan sangat sayang kepada kita. Kasih Tuhan kepada kita tanpa syarat. Waktu murid-murid itu ngumpet karena ketidakmengertian mereka, karena pengenalan mereka yang sangat dangkal, ini enggak menjadi penghalang untuk kemudian Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Yesus tahu ketakutan para murid dan dia datang untuk memberikan rasa tenang di hati mereka dengan mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Untuk kamu yang saat ini sedang merasa takut, mungkin kamu takut bagaimana ya nanti untuk masuk SMA kemana? Atau mungkin yang SMA berpikir bagaimana nanti saya kuliah bisa enggak ya? Gimana untuk bayar uang kuliah? Saya mau katakan bahwa fokus pada Yesus saja. Karena Yesus mengatakan hal yang sama buat kamu, sama seperti yang dikatakan kepada murid-murid. Damai sejahtera bagi kamu. Ada anugerah Tuhan yang tanpa syarat. Enggak nunggu kamu sempurna dulu. Enggak tunggu iman kamu kuat dulu. Tapi ada anugerah Tuhan buat kamu. Yesus mau menolongmu untuk memberikan jalan keluar buat kamu. Tidak lari dari kesulitan. Tetapi Tuhan mau agar setiap kita waktu melewati kesulitan, waktu melewati ketakutan dalam kehidupan kita, dia memberikan kemampuan untuk kamu dan untuk saya untuk menghadapi ketakutan kita, untuk mengalahkan anxiety dalam hidup kita hari ini. Yesus mau memberikan damai di hatimu. Damai sejahtera dari Yesus tidak sama dengan rasa nyaman ya. Kenyamanan kita mungkin tergantung dengan tempat atau mungkin karena keadaan. Tetapi damai sejahtera yang dimaksudkan di sini, waktu Yesus mengatakan damai sejahtera diberikan kepada kamu, Tuhan memberikan kepada kita sukacita, ketenangan, tidak tergantung karena masalah kita udah beres atau belum, tidak tergantung karena keadaan yang kita hadapi di sekitar kita. Tetapi waktu hati kita diberikan damai, maka kita mampu berpikir dengan tenang dan kita mampu menyelesaikan masalah kita karena hati kita sudah damai. Ketika hati para murid merasa damai dan penuh sukacita, mereka punya keberanian dan tidak takut lagi. Dan mereka berani untuk memberitakan kabar baik. Akan tetapi ternyata ada satu murid Yesus yang tidak hadir dalam perkumpulan itu. Ada satu orang yang terhilang waktu itu. Kita belajar bagaimana caranya kita bisa bertumbuh di dalam iman kepada Yesus. Yang pertama, jangan pernah meninggalkan persekutuan dengan teman-teman seiman. Di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-24 dituliskan demikian. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Nah ini kalau kita mau bertumbuh di dalam iman, jangan kayak Thomas ini. Thomas ini ketinggalan berita. Di saat murid-murid sudah ketemu Yesus, mereka terlepas dari rasa takut dan trauma mereka yang selama ini ada. Mereka bisa bersuka cita karena mereka sudah bertemu dengan Yesus. Satu orang ketinggalan, Thomas murid Yesus ini. Kayaknya waktu trauma itu ada, ketakutan itu ada, dia menyingkir sendirian. Mungkin waktu itu Thomas jadi FOMO ya, fear of missing out saat itu. Nah FOMO ini FOMO yang baik, yang kemudian menolong Thomas untuk bisa terlepas daripada ketakutan dan traumanya. Jadi jangan pernah meninggalkan persekutuan dengan teman-teman seiman. Firman Tuhan katakan gini, tali 3 lembar tidak mudah diputuskan.
Nah, kalau kamu sedang dalam masalah, cari teman-teman yang dapat mendukung kamu dan bisa doa bareng. Makanya join small group ya. Mereka memang orang-orang di dalam small group bukan orang yang sempurna. Tetapi mereka adalah orang-orang yang mau belajar untuk mengenal Tuhan. Waktu mereka punya kesulitan, mereka bisa curhat bareng, bisa saling menguatkan. Nah, kembali lagi kepada Om Thomas. Si Om Thomas ini jadi FOMO nih, ya. Dan kemudian datang berkumpul dengan teman-temannya. Dan ini adalah langkah yang mendatangkan kebaikan buat Thomas. Kita lanjutkan ayat yang ke-25. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Nah, ini langkah yang kedua agar kita bisa bertumbuh di dalam iman kita kepada Yesus. Jujur dengan hatimu. Si Om Thomas ini, waktu dia mendengar cerita teman-temannya penuh dengan sukacita karena mereka melihat Yesus. Thomas masih berpikir dengan ketakutannya, dengan traumanya, sedih dan gak percaya semua itu. Thomas jujur dengan hatinya dan jujur kepada teman-temannya. Dia gak sok jago, dia gak sok kuat, dia gak sok rohani gitu. Tapi dia bilang, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Thomas masih teringat bagaimana menderitanya Yesus sampai kemudian dia disalibkan. Semua itu masih fresh dalam ingatan Thomas. Untuk kita juga, kalau kita mau bebas dari semua ketakutan dan masa lalu kita, belajar untuk mengakui dengan jujur keadaan hatimu, keadaan dirimu. Karena ketakutan dalam diri kita ini, kalau dikasih makan terus, tadi yang saya katakan di sini, kalau dikasih makan terus, maka ketakutan ini akan membesar, padahal yang kita perlu adalah untuk memberi makan iman kita. Ini adalah pilihan dalam hidup ini. Dalam hidup ini, setiap kita memiliki free will, kehendak bebas. Bebas untuk memilih dan pilihanmu menunjukkan pertumbuhanmu. Kalau kita pilih adalah perasaan kita yang mau kita kasih makan. Ketakutan kita, atau kita mau bilang iya nih perasaanku takut, perasaanku kecewa, perasaanku marah hari ini. Tapi saya mau katakan bahwa Tuhan beserta dengan kita. Kalau kita mau bilang iya aku takut, iya ada perasaan ini ada. Feelings are real but not reality. Tapi kita bilang gini, kita mau kasih makan iman kita. Kita katakan, iya Tuhan beserta denganku. Tuhanku sanggup untuk membalikkan keadaan dalam waktu sekejap. Dan Tuhanku mampu melakukan mujizat. Dan bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Jangan pernah curiga sama Tuhan. Karena hal itu gak akan membuat masalahmu selesai. Tuhan sanggup untuk menolong dan Tuhan mampu mengubahkan keadaan setiap kita. Dan semua keadaan yang ada hari ini akan mendatangkan kebaikan bagi kamu dan bagi saya. Nah, untuk berproses di dalam pertumbuhan, kita perlu jujur dengan keadaan hati kita. Agar Tuhan dapat menolong kita. Thomas jujur dengan hatinya, jujur kepada teman-temannya. Dan dia belum bisa percaya pada cerita mereka. Ini yang kemudian membuat Yesus datang lagi untuk menolong Thomas yang belum bisa percaya. Dan masih tetap dia terikat dengan memori masa lalu yang membuat hidupnya penuh dengan ketakutan. Di ayat yang ke-26 dituliskan demikian. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali di rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kali ini Yesus datang kembali khusus buat Thomas. Dan kembali Yesus bilang kepada murid-murid,
damai sejahtera bagi kamu. Anugerah Tuhan yang terbesar buat kita adalah Dia mengasihi kita tanpa syarat, nggak nunggu sempurna, nggak nunggu kamu baik dulu. Tapi Tuhan datang mengasihi kita. Yesus mati di salib untuk menebus dosa-dosa kita. Bukan karena kita orang baik. Tapi agar hubungan kita dengan Allah Bapa bisa dipulihkan. Bukan karena kita terlalu sempurna, maka Yesus mati di salib. Bukan. Tapi keadaan kita yang ada hari ini, apapun keadaan kita hari ini, Dia terima kita apa adanya. Justru karena kita berdosa dan kita punya banyak kelemahan, maka Yesus mati di salib untuk dosa kita. Dan Dia bangkit untuk memberikan kepada kita kemenangan. Jujur dengan hatimu di hadapan Tuhan. Karena di Amsal dikatakan gini, Amsal 3 ayat 5-6 dituliskan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan-jalanmu. Nah, untuk Thomas yang jujur dengan dirinya, Yesus menampakkan diri kembali. Untuk Thomas yang lemah dan takut, Yesus katakan damai sejahtera bagi kamu. Kalimat yang sama Yesus mau katakan buat kamu yang sedang mendengarkan Radiance hari ini. Untuk kamu yang sedang takut, untuk kamu yang sedang kecewa, ambil langkah jujur dengan hatimu. Yesus mau berkata kepadamu damai sejahtera bagi kamu. Tuhan ingat kok sama kamu. Tuhan Maha tahu. Dia tahu apa yang sudah terjadi, apa yang sudah kamu alami hari ini. Tapi bahasa Tuhan itu adalah bahasa hati. Waktu kamu datang pada Yesus dengan jujur, jujur dengan hatimu. Maka Yesus akan datang dan Dia Tuhan yang mau bertanggung jawab untuk semua yang kamu perlu dalam hidupmu. Di ayat yang ke-27 dituliskan demikian. Kemudian Ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, cucukkan ke dalam lambungku. Dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yang ketiga, agar kita bisa bertumbuh di dalam iman kepada Yesus adalah ingat apa yang pernah Yesus lakukan dalam hidup kita. Yesus menunjukkan kepada Thomas bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Alam maut tidak berkuasa atas Yesus. Dengan berkata, taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku, dan ulurkanlah tanganmu, cucukkan ke dalam lambungku. Ini Yesus sedang menunjukkan kepada Thomas, benar Dia Yesus yang telah mati di salib. Tetapi juga Dia Yesus yang sudah bangkit dan Dia menunjukkan kepada Thomas bahwa alam maut tidak berkuasa atas dia. Seperti yang pernah diceritakan waktu mereka dinner bareng itu. Waktu perjamuan terakhir sebelum Yesus disalibkan. Dia mengingatkan Thomas, ingat gak? Dulu kan Yesus pernah ngomong. Nah, dalam kehidupan kita pasti Yesus pernah melakukan sesuatu kebaikan. Coba kita belajar mengingat-ingat kembali. Apa yang Tuhan pernah lakukan dalam hidup kita. Dan coba untuk mensyukurinya, belajar bersyukur. Ini sama seperti waktu kamu menolong teman kamu. Waktu dia dalam kesulitan. Dan kemudian teman kamu itu sangat tahu berterima kasih untuk pertolongan yang kamu kasih. Pasti kamu akan senang kan? Dan waktu temanmu itu butuh pertolongan lagi, kamu pasti akan dengan senang hati untuk segera menolongnya. Nah, ini yang disebut grateful, bersyukur, hati yang bersyukur. Tapi coba, kalau temanmu itu yang sudah ditolong terus nggak tahu menghargai pertolonganmu, pasti dalam hati kamu jengkel. Dan kalau dia butuh pertolongan lagi, kamu pura-pura nggak tahu, udah males nggak mau berurusan lagi dengan dia. Jadi waktu kamu punya grateful heart, hati yang penuh syukur, hal itu sebenarnya merupakan kunci untuk membuka berkat berikutnya di dalam kehidupan kita. Nah, untuk Thomas,
Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya yang berlubang. Agar Thomas mengingat, dulu Yesus pernah janji. Dulu ingat waktu perjamuan terakhir, Yesus pernah bilang sebelum dia disalib, Yesus pernah ngomong bahwa hal ini pasti akan terjadi. Dan hari itu Yesus menggenapi janjinya. Nah, waktu kemudian dia mengalami pertemuan dengan Yesus, Thomas kemudian menjadi percaya dan berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Thomas tidak melihat Yesus hanya sebagai guru saja, tetapi dia mengakui Yesus adalah Tuhan dan Allah dalam hidupnya. Nah, untuk kita, kalaupun hari ini keadaan kita masih dalam keadaan masalah, masih penuh dengan ketakutan dan kekecewaan, belajar untuk mengingat pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Hingga hati kita menyadari, hingga hati kita mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah kita. Dia yang maha kuasa, dia yang maha kasih, yang sangat peduli akan keadaan kita. Dan dituliskan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18, dituliskan demikian. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Mari kita belajar mengenal Yesus yang adalah sumber kasih dalam hidup kita. Jangan dikasih kuat rasa takutmu ya. Ini nggak boleh semakin kuat, kita mesti kosongkan ini. Dan pastikan kamu memilih untuk menguatkan iman percayamu kepada Yesus. Hingga di ayat yang ke-29 dituliskan demikian. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Meskipun kita belum melihat pertolongan Tuhan untuk kita, kita percaya bahwa dulu Tuhan pernah menolong kita. Dan dia Tuhan yang sama hari ini, yang tidak pernah berubah kasihnya, yang tidak pernah berubah kuasanya. Kalau dulu dia pernah tolong kita, hari ini Tuhan pasti mampu untuk menolong kita. Dan Tuhan yang maha kasih itu pasti ada beserta dengan kita. Ini yang dikatakan dengan iman. Dan Yesus sangat menghargai iman setiap kita. Yesus sendiri yang mengatakan, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Mari kita bersama-sama belajar untuk bertumbuh di dalam iman percaya kita kepada Yesus. Karena hanya dengan demikian saja kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Ini ditulis di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Nah, bagi setiap kamu yang sungguh-sungguh rindu untuk bilang, "Tuhan Yesus, aku mau belajar mengenal Engkau. Aku mau, tapi aku kurang beriman. Hari ini aku masih penuh dengan ketakutan. Hari ini aku penuh dengan kekecewaan. Tapi aku mau." Kuncinya itu ya. Katakan kepada Yesus, "Aku mau." Hanya dengan kamu mengatakan aku mau dan kasih anugerah Tuhan akan mengalir buat kamu. Bagi setiap kamu yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupanmu, mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saat ini aku mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupku. Ampuni aku Tuhan untuk kekecewaanku. Ampuni aku Tuhan untuk ketidakpercayaanku. Ampuni aku Tuhan untuk kecurigaanku kepada Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Aku menyerahkan hidup dan masa depanku ke dalam tangan Tuhan karena aku percaya bahwa hanya di dalam nama Yesus dan bersama-sama dengan Tuhan saja aku beroleh kemenangan dan Engkau Tuhan yang memimpin langkahku dan menuntun hidupku di dalam nama Yesus. Bagi setiap jemaat, terimalah berkat Tuhan. Saat ini Tuhan, aku berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka, biar kuasa kasih Allah itu limpah di dalam hati setiap anak-anak-Mu. Dan setiap ketakutan, aku putuskan di dalam nama Yesus, Engkau tidak berkuasa dalam hati anak-anak-Mu. Tapi ada kasih Allah yang sempurna, yang menghilangkan setiap ketakutan,
yang menghapuskan setiap anxiety di dalam hidup anak-anak-Mu. Ada kasih kuasa Allah yang mengalir, meluap dari hati mereka, dan hidup mereka penuh dengan berkat Allah, penuh dengan sukacita Allah. Karena Yesus bangkit bagi kami, memberikan damai sejahtera bagi hati setiap kami. Dan kemenangan itu Tuhan beri sebagai anugerah bagi setiap anak-anak yang percaya kepadamu. Hamba-Mu menyerahkan setiap anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tolong setiap mereka, dan biar setiap kesulitan yang mereka alami hari ini, Tuhan sendiri yang memberikan damai sejahtera, yang memberikan kreativitas, yang memberikan kemampuan bagi setiap anak-anak-Mu untuk menang atas setiap masalah yang ada. Setiap pergumulan mereka mampu untuk kalahkan karena Yesus beserta dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apabila ada di antara kalian yang merasa perlu didoakan secara khusus, silakan scan QR code atau nomor hotline di bawah ini karena ada counselor yang siap membantu kalian. Jangan lupa, hari Kamis tanggal 28 April kita akan mengadakan Prayer and Worship Night, The Living Room, di YouTube channel Youth Fajar Pengharapan jam 7:30 malam. Pastikan kalian mengikutinya karena kita akan mendoakan kalian secara pribadi dalam acara The Living Room. God bless you.